saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains yang berarti dari bahasa Latin scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada beberapa macam pengetahuan. Yang kedua adalah pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazal, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah milik semua atau isi pikiran. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata bahasa Arab alima, ilm. Untuk memperjelas pemahaman kita juga perlu dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Suwaidi tahun 2016 ayat 3. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjektif, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan. Ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Masa pemikiran filsafat pra-Yunani kuno, pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu, karena zaman ini juga dikenal dengan zaman batu. Zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani tidak lagi percaya mitologi. Zaman abad pertengahan pada masa ini, ilmuwan melakukan aktivitas ilmiah terkait dengan keagamaan. Zaman Renaissance. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas, yang ingin mencapai tujuan atas hasil sendiri tanpa campur tangan ilahi. Zaman modern. Zaman modern adalah di mana manusia mulai mengembangkan atau menggunakan teknologi yang canggih dan dapat lebih bergantung kepada teknologi dan sudah praktis dalam berbagai hal yang banyak pemikirannya yang sudah mulai maju. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini tidak dipungkiri selain dampak positif, juga terdampak dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri, dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu penting dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila yaitu: pertama, nilai ketuhanan. Sila pertama, Yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasar bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis, artinya ilmuwan bebas mengembangkan iptek. Yang kelima, nilai keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Menurut Surajio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlu adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah yang tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya yaitu: yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang memungkinkan dan mempersatukan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke seluruh masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit secara terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi dari prinsip keadilan sosial. Masih menurut Sastra Prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah: yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah selalu meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaklah membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat. Dan yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu: yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi menggantikan para nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, diperlukan adanya orientasi untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang keempat merupakan pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Keterkaitan Pancasila dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat. Pancasila merupakan ideologi dasar, jati diri, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila memberikan pengaruh terhadap bangsa dan negara dalam semua aspek kehidupan termasuk kesehatan. Menurut Ikatan Dokter Amerika atau American Medical Association pada tahun 1948, kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.
Pelaksanaan program kesehatan masyarakat di Indonesia tentunya selalu dan harus dikaitkan dengan Pancasila. Adapun keterkaitan tersebut yaitu pada sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, merupakan keyakinan adanya Tuhan yang berarti mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berhubungan dengan Tuhan merupakan kebutuhan spiritual bagi manusia yang tidak boleh dihalangi dan dihambat oleh pihak manapun, karena hal ini merupakan salah satu indikator sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang kesehatan. Ditemukan bukti bahwa faktor keimanan memiliki pengaruh yang luas dan kuat terhadap kesehatan dalam meningkatkan kemungkinan bertambahnya usia harapan hidup, penurunan depresi, penurunan tekanan darah, perbaikan kualitas hidup, dan lain-lain. Sila 2 kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu sikap atau perbuatan yang didasari hati nurani sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan. Sila kedua ini seharusnya dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia, utamanya di bidang kesehatan. Namun hingga saat ini masih banyak ditemukan masalah kesehatan yang didominasi oleh masyarakat miskin. Selain itu, pengamalan sila kedua dalam bidang kesehatan ini juga harus berdasar hak asasi manusia yang sesuai dengan pasal 28I ayat 1. Selanjutnya pada sila 3 Persatuan Indonesia, merupakan pelaksanaan kepentingan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesehatan merupakan tanggung jawab dan kepentingan setiap orang, bukan hanya pemerintah atau instansi kesehatan saja. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat segera mengatasi masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Dilanjutkan pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimaknai bahwa asas demokrasi bersumber dari nilai-nilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa. Dalam bidang kesehatan, sila keempat ini dapat dilihat dari peran masyarakat dalam musyawarah bersama untuk menentukan pengalokasian dana desa untuk kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Dan yang terakhir pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan keadilan sosial yang berlaku di masyarakat dalam semua bidang kehidupan, termasuk kesehatan dengan menjamin setiap warga negara diperlakukan adil. Di bidang kesehatan, penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional menggunakan prinsip gotong royong. Gotong royong ini diartikan bahwa peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu, atau peserta yang sehat membantu peserta yang sakit ataupun berisiko tinggi.